Canon 1855 lensa sejuta umat. Ini lensa kit dari Canon. Lensa ini berjamur di seluruh bidang. Bisakah agan-agan membersihkan lensa ini sendiri di rumah? Ikuti tutorial cara membersihkan lensa 1855. Halo sahabat lensa, bertemu kembali bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan coba membersihkan jamur di lensa 1855 Canon IS-2. Saya mencoba membuat tutorial ini. Saya yakin agan-agan bisa mengikuti cara-cara membersihkan lensa ini. Membuka lensa ini ada dua cara. Kebanyakan ada dua cara. Tapi saya akan coba mengajarkan cara yang paling gampang. Silakan agan ikuti cara-cara yang akan saya lakukan. Kalau bisa ya buat agan-agan nanti bongkar lensanya. Kalau saya ini diberantakin nggak masalah karena saya tahu susunannya. Kalau buat agan-agan yang baru mau mulai mencoba membongkar lensa sendiri, itu sebaiknya setiap agan buka bagian-bagian tertentu, agan susun sesuai urutan. Jadi nanti agan nggak bingung baut mana ketinggalan, baut mana kelebihan dan sebagainya, ya kan? Oke, cara pertama seperti biasa, baut mounting ini ada 4, 1 2 3 4. Ini kita buka. Kemudian baut pin ke kamera ini, ya kan? Sorry, kelihatan nggak? 1 2. Oke, jadi ada 6 baut ya total ya. Ini ditahan ke bawah, ini dikeluarkan, iya seperti ini. Ini jangan ditarik ya. Ini agan tinggal tarik aja fleksibel ini ke atas, nggak usah. Oh ya, buat agan-agan yang baru mulai, untuk fleksibel buat agan-agan jangan takut-takut. Kalau agan ragu-ragu dalam melepas dan memasang fleksibel, justru itu akan membuat fleksibel agan nanti putus. Atau jadi buat menarik segala fleksibel yang di sini tuh jangan ragu-ragu, harus yakin gitu. Seperti ini, nggak usah takut-takut, tinggal tarik aja. Nah seperti itu ya. Oke, susun seperti yang saya bilang tadi ya, buat agan-agan yang mau belajar biar nanti nggak bingung. Ini ada packing buat mounting, diingetin biar agan-agan nggak bingung. Terserah agan-agan mau tandain atau nanti posisinya di baut mana, terserah. Tapi yang paling gampangnya, kalau saya ada 2 bolongan ini, yang lainnya 1 semua. Kalau ini cuma 2, ketemunya di fleksibel yang paling besar dan di bolongan pertama, jadi dia nggak bakalan salah. Nah seperti ini ya. Ini yang pertama. Ini fleksibel yang saya tadi bilang, dia ada 5 fleksibel. 1 2 3 4 5. Agan-agan ada pinset yang tajam, ini dimasukin aja ke bolongan, tarik jangan ragu-ragu, tarik. Oke, ini agan lepaskan mainboardnya. Oke, taruh lagi. Ini motor autofocus, ini kita lepaskan dulu. Posisikan tombol AF dan MF ini, autofocus dan manual fokus, ini ke manual fokus. Jadi kalau ke manual fokus dia itu ke atas ya. Kita buka bautnya.
bautnya dua ya, yang di sini satu, sorry saya lupa, yang di sini satu, jangan yang ini ya. Kalau ini baut casingnya ini yang di paling ujung. Oke, 1, 2 sudah dicabut. Ini pin yang ke tombol ini agan congkel ke dalam, congkel aja ke dalam gini, nah gitu, dia lepas, agan tarik. Oke, sampai sini oke ya. Oke, motor kita taruh lagi. Setelah ini posisi begini, kita lepaskan karet yang di sini. Agan-agan terserah mau ngelepas karet ini pakai kuku juga bisa, pakai alat juga bisa. Tarik keluar seperti ini. Oke, ini boleh di tempat lain. Nah, yang tadi saya bilang, membuka lensa ini ada dua cara. Melepaskan ini, 3 ini, atau melepaskan ini dan 2 ini. Jadi nanti kalau agan ngelepasin ini yang akan lepas, ini tidak lepas. Tapi saya lebih suka dan lebih gampang melepasin 3 ini. Nah, yang perlu agan perhatikan, ini setelan setelan kalibrasi ini boleh dikatakan setelan ketajaman ya, walaupun agan masangnya asal, dia masih tetap dapat fokus, tapi kurang sedikit tajam. Jadi buat agan-agan yang lensanya belum pernah dibongkar, ya, yang masih tajam, ini dikasih tanda dulu. Nanti agan-agan tinggal ikuti tandanya yang agan pasang tadi. Oke. Sebentar. Ini lensa sudah pernah dibongkar, tapi dia berjamur lagi. Jadi kita akan membuat tanda lagi. Tapi kalau lensa agan udah pernah dibongkar, nggak ada tanda, ya itu nanti kita jadi bingung gitu loh. Kita ngikutin tandanya itu, yang tanda yang sudah dibongkar ya percuma. Jadi kalau yang memang belum pernah dibongkar dan agan yakin tajam, agan buat tanda dulu. Oke. Ini terserah agan. Dia ada 2 warna putih, 1 warna hitam. Ini terserah agan. Kalau saya itu biasakan membuat tanda arah jam 12. Nah, seperti ini ya. Nanti ketemu lagi di situ tandanya. Yang kedua, tetap arah jam 12. Tapi 1 lebihkan. Berarti ini yang kedua. Oke, jadi ada 2 tanda. Nah, yang 1 hitam. Ini agan pakai apa boleh ya? Pakai tip X ditotol boleh, atau pakai cat warna putih ditotol boleh. Kalau saya kebanyakan pakai Carter, jadi saya beginiin aja dikit. Nah, segitu saya kasih ininya dikit. Jadi ada tanda di situ. Oke. Ini sudah kita lepas, sudah kita buat semua tandanya ya, 3 ini. Nanti kita masangnya pun ngikutin tanda yang agan buat tadi. Jadi dia ketajamannya tidak lari. Oke, yang ini yang 1 tanda. Terserah agan mau barengan boleh atau mau sekaligus boleh. 2, 3. Oke, ini yang tanda yang nomor 1. Ini yang tandanya yang 2. Ini yang hitam yang tadi pakai Carter. Nah, oke, udah lepas ya. Terakhir agan-agan lepaskan baut ini. Baut fleksibel ini. Ini dilepasin aja. Oke. Ini tarik aja ke keluar. Pegang ini. Tarik.
Oke, sampai sini udah paham ya? Bisa ya sampai sini ya? Oke, yang paling bisa Agan bersihkan kalau memang berjamur, ini kita taruh dulu. Berarti kita sasarannya ini ya. Sebetulnya ini bisa dibuka dari sini. Dari depan ini kita buka. Nanti dia akan seperti ini. Nah, ini nih. Nah, seperti ini. Ya, tapi saya udah buat videonya tersendiri cara membersihkan jamur di komponen paten ini. Silahkan agan-agan lihat di link saya, cari 1855 cara membedel optik bagian depan. Ini saya anggap nggak ada jamur di depan. Oke, sekarang agan persiapkan alat bersihnya dulu. Jadi yang agan bisa bersihkan di sini satu. Ini kita di luar pembahasan error 01 ya kan. Kalau error 01 itu fleksibel ini. Ini ya, ini masih bagus fleksibelnya. Dan video error 01 pun saya udah buat tersendiri cara mengganti fleksibel. Agan silahkan lihat. Kali ini kita akan benar-benar utuh mempelajari lensa 1855 ini, membersihkan jamurnya saja. Oke, persiapkan alat-alat berikutnya. Kalau saya, andalan saya sumpit, kapas, dan cairan pembersih kaca. Sekarang kita buat dulu sumpit ini. Buat agan-agan yang mau buat sumpit ini ya, agan-agan cari banyak di tukang bakmi sumpit seperti ini. Nanti ujungnya ini diperkecil tetap segi 4. Intinya kita membuat seperti KTN bat. Nanti gulungnya itu jangan terlalu keluar ya, jangan terlalu keluar di sini, jadi agak di tengah-tengah kapas seperti ini, jadi dia aman. Kalau mau aman lagi, ini dimasukin ke dalam, digulung, jadilah kayak KTN bat. Ini buat pembersihnya sama. Oke, yang satu buat pembersih, yang satu buat finishing. Akan selesaikan tahap satu-satu dulu ya. Oke, sekarang kita bersihkan di bagian ini. Kemudian kita bagi finishing. Slow aja kan, searah jarum jam. Biasanya kalau pakai kapas itu enaknya kalau dia sudah ngangkat itu di kapas terasa dia enak gitu, seperti lengket. Itu berarti sudah rata. Oke, udah bersih. Sekarang kita blower dulu. Agan-agan silakan lihat lensanya masing-masing, masih ada jamur atau tidak, atau ada kotoran atau tidak. Kalau kotoran dibersihkan sekalian. Oke, sorry keputus tadi, memorinya penuh. Sekarang kita coba membersihkan jamur di dalam satu blok ini. Yang perlu diperhatikan bahwa di sini ada 3, 1, 2, 3, ada baut 3. Sebelum agan melepaskan baut ini, lepaskan fleksibel ini dulu, lemnya ini dari bodinya plastik ini, ditarik keluar. Untuk menarik fleksibel ini agan jangan ragu-ragu juga. Kalau bisa pas dilihat itu lemnya yang menempel di fleksibel. Begitu lemnya di fleksibel nempel, agan baru tarik. Jangan ragu-ragu. Nah, seperti ini. Ini kan lemnya ngikut di fleksibel kan. Oke. Bentar. Ini tarik aja keluar. Nah. Oke. Sekarang kita lepaskan baut 3 ini. Ini fokus nggak? Ya, sudah lepasnya, dilepasin aja. Oke kan, habis ini bisa ya. Ini kita taruh lagi. Ini nanti bagian yang ke berikutnya. Sekarang kita urus dulu ya bagian ini. Agar silakan lihat di lensa agan masing-masing ya. Ini agan bersihkan dulu biar enak. Terus nanti bersihkan dulu ininya juga di optik yang ini, bersihkan.
Nah, setelah anggap ini kotor ya, anggap ini bersih. Setelah Hagan membersihkan ini sudah beres, ternyata masih ada jamur. Kalau ini sih udah bersih. Agan-agan lihat punya Agan, kalau masih ada jamur, berarti dia di dalam ini, di tengah-tengah sini. Ya. Oke, sekarang kita buka lagi bagian ini. Nah, di sini ada cangkang seperti ini yang seperti huruf C ini. Ini kita buka, dia baru bisa keluar. Nah, ini Agan perlu sedikit buat pemula, sedikit perlu dipelajari ya. Diingat ya. Kalau enggak gini deh, kalau saya tahu ini nanti posisi cangkang ini di sini, di bagian ini, jangan di sini atau di sini, dia nggak mungkin bisa masuk juga. Tapi nanti Agan daripada pusing-pusing nyari, Agan bikin tanda di sini. Nah, seperti ini, pakai spidol ya. Berarti nanti cangkangnya itu di bagian bolongan ini. Habis itu paham ya. Oke, kita buka cangkangnya. Nah, kalau bisa bautnya tersendiri seperti ini ya buat agan-agan. Karena buat agan-agan nanti kalau bautnya jadi satu, agan-agan nanti takutnya ke sini yang pendek. Agan-agan belum hafal. Ini dorong aja keluar begini. Nah, ini lepas ada per. Nah, ini pernya. Agan taruh. Ini bagian yang kedua. Ini pernya taruh. Sekarang kita bersihkan yang ini. Sebetulnya lensa 1855 ini pengerjaannya gampang sekali, tapi paling malesnya itu apa? Terlalu banyak komponen yang mesti dibuka. Apalagi nanti kita membuka ini image stabilizernya, biasanya banyak juga di dalam ini tuh, males banget buka ini, males banget. Oke, berarti ini agan-agan bersihkan juga, udah kebuka sekalian dibersihkan. Finishing. Ya, agan-agan lihat lensanya masing-masing ya. Udah bersih atau masih kotor. Oke, saya anggap ini udah bersih ya. Ini tadi pasangannya ini. Nah, agan-agan yang ke bagian yang keduanya. Ini biasanya ada jamur di sini, agan bersihkan juga. Oke. Hampir dulu pakai. Agan-agan lihat lensanya masing-masing ya. Ini udah bersih. Kita pasang kembali seperti asal. Nih saya pelan-pelan ya, agan-agan perhatikan, ini dibalik aja. Pernya ditaruh di sini. Ya, begini ya. Udah ada dudukannya kok. Nah, yang agan-agan bikin tanda tadi ini. Ya, ini kan yang agan bikin tanda tadi. Berarti nanti ketemunya ini. Nih, ya. Ini kamera saya juga udah mulai error nih. Bentar. Oke. Ini yang ada coakan tadi. Ini ketemunya tanda agan tadi. Nah, ini dilurusin dulu, ini ditaruh aja begini. Nah, di sini ada buat rel ini di pinggir ini. Jadi itu nanti ini relnya nanti masuknya seperti ini nih. Nah, seperti ini nih kan. Jadi dia nanti masuknya seperti ini ya. Ingetin ya. Oke, kita ulang lagi. Tanda yang agan buat ini, berarti ketemunya ini sama ini. Ini taruh aja begini, set. Ini taruh di relnya begini. Putar pelan-pelan karena dia ada 3. Kalau dia masuknya bareng, dia pasti masuk. Nah, seperti ini. Paham ya? Kemudian kita ikat lagi ininya. Nah, agan-agan taruh ininya. Ini yang ada cowakannya ini, berarti di luar. Nih, cowakan seperti ini nih di luar nih.
tinggal taruh aja seperti ini, terus kita baut kembali. Bentar. Oke, silakan agan-agan bersihkan kembali yang posisi kedua ini, kalau tadi kepegang. Oke, lihat masing-masing lensanya. Ini juga tadi kepegang. Ya, agan-agan lihat sendiri ya lensa masing-masing. Kalau ini udah bersih, satu blok ini udah selesai ya. Oke, sekarang kita masuk ke image stabilizernya. Saya berharap lensa-lensa agan semua di image stabilizernya ini, di dalamnya ini tidak ada jamur. Saya berharap jamurnya cuma ada di sini dan di sini. Kenapa? Karena kita kalau membongkar ini memerlukan part yang panjang, belum lagi motor bearing-bearingnya itu copot, bearing lagi pelor copot, itu setengah mati masangnya. Jadi saya anggap ini jamurnya di sini. Agan silakan bersihkan di sini, bersihkan di sini ya, finishing. Sebentar saya tukar kapas dulu. Silakan akan bersihkan. Ini diafragma. Oke, sudah bersih ya. Oke, sebelum kita kembalikan ke asal, buat agan-agan yang bertanya apa sih beda lensa 1855 IS dan non IS, selain dilihat dari secara fisik. Kalau dari fisik itu udah ketahuan seperti ini. IS ada tombol image stabilizer dan non IS nggak ada image stabilizernya, jadi cuma satu. Nah, selain itu juga bedanya ya di sini kan. Buat agan-agan biar paham. Nah, ini secara bentuk ukuran sama, semua sama. Jadi kalau misalnya IS agan rusak, pakai yang non IS bisa nggak dipindahin? Bisa. Tapi jarang orang mau yang namanya lensa IS dibikin non IS, itu jarang. Jadi ini bedanya IS dan non IS. Ini sama persis, dudukannya sama persis, cuman fleksibelnya yang agak sedikit berbeda karena dia tidak ada buat image stabilizernya. Image stabilizernya itu seperti ini. Saya balik lagi ya. Nah, ini yang non IS, ini yang IS. Kalau yang IS ini kalau agan bergerak, misalnya agan foto bergerak, ini dia bisa bergerak. Nih, dia bisa bergerak tuh. Ya. Kalau ini nggak bisa, ini mati. Ini langsung ke body, jadi dia nggak bisa bermain optik yang tengah ini. Jadi di situ bedanya ya, IS dan non IS. Itu perbedaan yang kedua. Ke satu di body, kedua di IS-nya, ketiga di mainboardnya. Ini mainboard yang IS, ini mainboard yang non IS. Jadi kalau yang IS itu ada 5, kalau yang non IS itu cuma 4 buat fleksibelnya. Bisa nggak yang non IS dibikin IS? Bisa, selama dia ada stok IS-nya ya bisa, sama mainboardnya bisa. Oke. Itu di luar dari topik membersihkan jamur, biar agan-agan sekalian paham. Jadi kita nggak usah cari lensa lagi. Di situ perbedaan IS dan non IS. Oke, kita kembali ke sini lagi ya. Kita sekarang kembalikan seperti awal. Agan-agan lihat tadi yang bekas leman tadi, dimana biasanya setiap lensa itu ada bekas lemannya seperti ini. Berarti itu ketemunya di fleksibel ini. Agan-agan masukin lagi seperti biasa. 3 baut, nanti ketemu 3 baut yang agan-agan lepas tadi, kita masukkan lagi baut-bautnya. Agan-agan nggak usah pikirin fleksibelnya dulu, baut-bautnya dulu dipasang.
Oke. Fleksibelnya agan-agan silakan tempel kembali seperti awal, ngikutin aja yang lem ketinggalan ini. Nah, seperti itu, udah tinggal diginiin lagi. Bisa ya? Oke, tapi agan-agan ingat ya, ini tadi agan kepegang, saya pegang IS-nya tadi buat ngeliatin agan. Agan-agan bersihin lagi. Kalau udah kepasang dia nanti ada tanda. Silakan bersihkan. Ya, buat agan-agan kalau lensanya yang non IS atau IS sebetulnya cara bukanya pun sama, cara pemasangannya pun sama, semuanya sama, cuman perbedaannya di sini saja. Kalau yang IS itu lebih sedikit, agak sedikit ruwet karena dia ada IS-nya. Kalau yang non IS lebih gampang, dia nggak ada IS. Tetapi kalau ada jamur di dalam ini, di dalam yang non IS ini seperti ini nih, ada jamur nih. Ini kita nggak bisa karena dia udah di press paten dari pabrik, jadi nggak bisa dibuka. Kalau yang non IS ini udah, kalau ada jamur di dalam ini tuh bisa sih, bisa kita bedel dari dalam ini, tapi optiknya tuh kecil sekali gitu. Paling males ngebedel seperti ini ya. Kalau IS enaknya apa? Kalau dia ada jamur di IS-nya, kita bisa bongkar IS-nya, dia di tengah-tengah itu biasanya ya. Sampai situ paham ya? Jadi buat agan-agan yang lensanya non IS, sama nggak cara-cara bukanya, bersihin jamur sama persis, cuman dia nggak ada image stabilizer aja. Oke, ini sudah bersih semua ya, ini udah bersih, ini sudah bersih. Kita pasang kembali, rakit ulang. Oke, sepertinya videonya harus saya buat part 1 part 2 deh, karena terlalu panjang. Saya juga sempat bikin, kalau saya bikin misalnya saya potong-potong banyakkan agan-agan, nanti komentarnya videonya terlalu cepet, ada yang nggak paham, terus dikira nanti saya ngajarin agan itu ada yang nggak diajarin. Kalau seperti ini ya udah bablas terus, silakan agan-agan beli kota aja buat internet. Jadi nggak ada yang saya potong ataupun saya percepat, tujuannya malah sebaliknya, biar agan-agan bener-bener paham. Oke, sekarang kita pasang lagi ke sini ya. Oke, agan-agan lihat kaki 3 ini, 1 2 3. Ini tadi kaki yang 3 ini ketemunya tadi ya, ini yang agan bikin tanda tadi, ini di sini dia ya. Jadi kalau ini agan nggak tandain, nanti agan masangnya asal, sedangkan ini tidak bundar dia, jadi dia agak sedikit lonjong. Jadi kalau agan puter, dia nanti posisinya begini, nah begini. Nah kalau agan bikin tanda, nanti ngikutin lagi tanda itu, jadi posisinya dari pabrik ya, segitu ya segitu, jadi dia nggak lari gitu. Paham ya sampai sana ya? Agan-agan kita masang ke sini, lihat kaki 3 ini, dia rumahnya di sini 1 2 3. Lihat kamera agan, kalaupun agan nggak masih ragu, ini aja patokannya. Ini yang angka yang coakan seperti ini tadi, yang angka C ini ya, ini ya. Ntar saya pertajam dulu nih, ini ya. Ini ketemunya ketemunya besi ini nih. Nanti ada besi panjang di sini, ini besinya nih. Ini ketemunya di sini. Oke, kita taruh aja ya. Kalau agan-agan nggak mau pusing, ini beginiin, fleksibelnya nih ya. Sekarang kita taruh. Ini patokannya, ini ketemu besi ini ya, ketemu besi ini ya, ini ya. Nah tinggal naruh aja nih tuh. Setelah ini dapat, agan-agan tinggal dorong ke dalam ya. Nah ini ingetin ya, kadang banyak orang masih ketinggalan ininya, dia nggak di dalam besi ini. Ntar saya perjelas deh, takutnya agan-agan. Nah jangan agan-agan dorong nih, kalau kayak gini posisinya salah nih. Nah ini jelas banget nih, ini di luar dari besi ini. Jadi
dia nggak main nanti, ketajamannya nggak main dia. Jadi agan-agan tarik lagi, jangan sampai lepas juga nggak apa-apa. Ini ditaruh di sini dikit lagi. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan nggak? Tuh ya, nih, paham ya? Oke, sekarang tinggal dorong ke dalam aja. Nah, gitu. Saya takutnya agan-agan kurang jelas. Ini saya ada contoh lagi. Yang tadi besi apa, plastik coakan seperti ini, itu ketemunya di besi ini. Nih, jadi dia begini nih mainnya nih. Nah, begini nih. Nih. Ya, masuknya begini nih. Nih pas nih. Nanti dia mainnya begini nih, kalau agan zoom in, zoom out begini dia mainnya. Nih. Ya, paham ya? Oke. Ini sudah masuk. Ini terserah, agan rapikan ini dulu boleh. Dia ada 2 lubang ini, 1 2 1 2. Jadi agan taruh aja di yang sudah dibuat sama dia nih, seperti ini. Sekarang kita masukkan bautnya, dia pendek. Paling ujung. Oke. Bisa ya, itu mah gampang. Setelah ini selesai, kita kembali ke plastik yang agan tandain tadi. Jadi agan-agan jangan balik lensanya, karena dia nanti copot lagi karena ini belum dikunci. Kalau agan-agan ketemu seperti ini jangan dimasukin dulu karena dia belum ketemu ini. Nih, dia belum ketemu yang kayak seperti ini. Nanti dia tuh seperti ini. Biar agan-agan paham ya. Nah, seperti ini. Ya. Tapi dia belum ada, masih kosong. Nah, agan-agan putar ke 18. Ini agan-agan mentok ke 18, set. Agan-agan dorong ke dalam. Ini dorong ke dalam situ. Nah, terus agan putar lagi, balikin ke pelan-pelan sampai dia mau jalan sendiri. Nah, seperti ini ya. Dorong ke 55. Dorong ke dalam. Nah, tuh dia udah keluar. Ya, tuh. Kalau memang nanti bisa agan dorong dari misalnya segini deh, sorry. Nah, misalnya begini kan agan nggak ketemu nih. Agan-agan dorong ke 55 langsung boleh, tapi pelan-pelan ya. Nah, kalau dia mau ya nggak apa-apa, dorong ke 55, tek. Udah di jarak 55, ini dorong ke dalam. Nanti dia ketemu. Intinya posisinya di 55, nanti dia keluar. Oke. Ya, sekarang kita pasang ini yang tanda. Nah, kalau yang agan-agan tadi pakai spidol biasanya sering hilang. Kalau di sini hilang karena kita kepegang tangan. Tapi patokan agan arah jam 12 aja. Ini yang tanda agan buat tadi yang pertama. Ini masukin sama rata. Nah, begitu ya. Setelnya nanti aja. Setelnya terakhir. Agan-agan pasang baut dulu aja. Tapi jangan terlalu dikencengin, asal dia nggak copot aja dulu. Setelnya nanti aja ya. Itu yang satu. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Dorong aja ya, dorongnya nggak usah ragu-ragu. Nanti kalau diragu-ragu dia miring. Oke, setelah ini terpasang, agan-agan setel boleh. Ini jangan terlalu kuat, tapi ya asal ini bisa disetel. Ini tinggal diputar aja nih, yang agan buat tanda tadi balik ini seperti ini. Ya. Ini arah jam 12. Agan baru kencengin. Ini kendorin dikit. Ini tadi arah jam 12. Set. Yang kedua. Ini yang tadi saya karter.
Ini akan puter, tanda ketemu tanda, set. Nah, masing-masing lensa agan tandanya ikutin ya. Oke, tanda semua sudah. Ini semua sudah. Sekarang kita kembalikan posisi masing-masing. Sekarang motor. Nah, ini motor AF. Kenapa lensa ini murah? Jadi agan-agan sekalian kita bongkar ya, biar belajar juga. Ini masih pakai autofokusnya masih pakai dinamo. Biasanya kalau dinamo kayak gini sih memang sebetulnya kalau untuk perawatan murah, spare part banyak didapat. Tapi yang malesnya sistem lensa pakai dinamo ini, pertama berisik. Jadi kalau agan-agan ada job wedding kayak di dalam yang nggak boleh berisik, nah ini berisik banget. Apalagi 50 mili 18 itu berisik juga. Ya, jadi seperti ini. Nah, di atasnya ini tingkatannya ya, sekalian kita pelajarin. Tingkatannya di atas lensa ini. Nih STM nih. Ini lebih halus lagi, tapi motornya masih nggak terlalu mahal lah. Oke, di atasnya ini saya contoh lensa ya, ada nggak ya? Di atasnya itu ini USM ultrasonic. Nah, ini ultrasonic. Jadi kalau ultrasonic itu apa sih nih? Nah, ini. Jadi agan-agan bayangin ya, ini sistem penggerak autofokusnya itu suatu lensa itu, kenapa lensa L series itu mahal misalnya, ataupun Nikon segala macam. Mereka juga ada yang buat versi murah, ya seperti ini kurang lebih. Bahkan yang ini posisinya di tengah-tengah, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, tapi motornya sudah nggak berisik juga. Tapi yang paling mahal ini ultrasonic. Ultrasonic itu terjadi ya, nanti kalau di sini dikasih tegangan, ini akan muter dari aliran min plus ini, dia akan muter. Dia nggak berisik karena apa? Karena dia bekerjanya secara ultrasonic, secara magnet. Sampai di situ ya udah ya, kita anggap itu selingan ya. Sekarang kita pasang motor autofokusnya. Ini bolongan ini ketemunya ini plastik yang panjang ini nih. Duh, nggak kelihatan lagi. Nih. Ya, ini plastiknya nih panjang dia ke atas. Nanti masuknya ke sini. Oke, paham ya? Fleksibelnya kita angkat ke atas begini, agan-agan taruh seperti ini tuh. Ini taruh aja begini. Set. Nah, kalau udah pas di lubangnya, agan-agan lepasin. Ini jangan agan paksa. Jangan paksa dorong ya. Sebetulnya masukin ini tuh kuncinya di sini. Agan putar-putar pelan-pelan aja. Nah, itu udah masuk dia. Ya. Ini belum selesai. Kebanyakan orang-orang itu salah di sini, di switch ini. Dia pikir ini udah oke. Dia langsung pasang baut. Justru di sini kebanyakan salah. Nah, jadi agan-agan posisi tombol AF MF ini tetap posisinya di manual fokus, jadi dia ke atas. Ini ada besi yang ini, nih besi yang ini nih. Nih, besi yang ini yang keluar seperti itu. Itu nanti masuk ke lubang seperti ini nih. Jadi gini. Nah, ya. Jangan di luar itu. Kalau di luar itu dia nanti nggak ngikut. Ini memang agak-agak sedikit susah sih, tapi agan-agan pakai perasaan aja. Nanti dia kalau udah ngepas, nah, ini udah ngepas nih. Ya, ini sedikit perlu ekstra buat agan-agan bereksperimen. Ini dudukannya udah ngepas di sini. Besi yang itu pun udah ngepas di situ. Nah, agan buat ngetesnya ini pegang, jangan dilepas, ini turunin ke bawah tuh. Dia ngikut nggak? Ya. Kalau ini posisinya di manual fokus dia lancar. Kalau agan ke bawain dia jadinya berat. Berarti ini udah betul. Ya, sekarang kita pasang bautnya.
Oke, ini sudah. Kita pasang mainboardnya. Kita pasang mainboard ini agar nggak usah pusing, patokannya 3 sama 2. 3 fleksibel, 2 fleksibel. Oke. Dimana yang 2 fleksibel ini ada buat karet buat dudukannya. Jadi begini, set, tinggal taruh aja ini ke dalam. Nah ya. Ini keluarin dulu, dikeluarin dulu. Nah. Ini ditaruh lagi, tinggal dorong. Ini sama rata semua, set. Nih lupa nih dikeluarin dulu. Ya pokoknya kalau agan masang-masang yang namanya ruwet-ruwet begini tuh jangan ragu-ragu, anggap aja apa ya, gampang gitu loh. Kalau agan persulit nanti malah sulit. Nah, kita masukin fleksibel ini ke rumahnya masing-masing ini juga jangan ragu-ragu. Kalau dia sudah sama rata. Oke, video putus karena memorinya sudah penuh full. Oke kan ya, sekarang kita pasang fleksibel ini masing-masing. Jadi agan-agan posisinya itu fleksibelnya itu jangan mengot begini, jangan begini. Jadi begitu sama rata, agan tinggal dorong aja. Nah, seperti ini udah rata, tinggal dorong. Jangan ragu-ragu. Ini udah sama rata. Ini dorong. Udah sama rata. Dorong. Ini gampang kok kan. Udah sama rata, dorong. Oke. Udah ya, beres ya. Selanjutnya ini packing ini biasanya kebanyakan orang itu servis biasanya begitu ini dilepas dia nggak pasang ini, dia banyakan orang itu berpikir sama aja, nggak pengaruh. Kalau saya pribadi lebih baik agan pasang. Kenapa? Karena pabrik itu nggak mungkin mengeluarkan biaya membuat beginian kalau itu nggak ada fungsi ya. Seperti itu aja deh logikanya. Sekarang bolongan 2 ini ketemunya di fleksibel yang paling gede ini patokannya begitu aja nih ya, gitu ya. Kalau nggak agan pasin lagi deh sama pinset agan. Kalau dari pabrik begitu ini udah ngepas, biasanya ini posisinya itu di dalam ini. Nah seperti ini, agan-agan pasin lagi posisinya. Udah pas ya, bisa ya. Nah sekarang ini mountingnya terakhir, ini ketemunya di sini. Ini agan nggak usah pusing-pusing mikirin ini posisinya begini gimana, meliuk segala macam. Intinya nanti ini pin ini masuk di lubang ini, agan-agan tinggal posisi begini aja, tinggal pasang aja, nggak usah mikirin nanti dia meliuk atau gimana, dia nggak bakalan sama rata ya. Oke, udah posisi begini lepasin aja, udah nggak usah mikirin dia keluat segala macam, dia nggak bakalan ngeluat, nggak bakalan ke apa namanya, kelilit. Ya agan pakai pinset, agan ini masukin dulu ke rumahnya jadi dia nggak kemana-mana. Oke, sampai sini kita tutup. Biasanya sampai tahap ini kalau saya biasanya itu cuma pasang 2 baut. Nanti kita coba dulu ke kamera lensanya jalan atau enggak, baru kita pasang lagi baut. Tapi nggak usah deh, nanti agan-agan kadang lupa. Kita pasang semua bautnya. Oke, sekarang yang kecil. Yang kecil ini kayaknya agan perlu obeng yang kecil, jadi ini jangan dirusak. Oke. Sekarang biar agan-agan enak lihatnya, kita bersihkan dulu karena optik bagian belakang ini tadi udah kepegang tangan. Oke, udah bersih banget.
bagian depan juga oke. Oke, sekarang kita coba ke bodi. Posisi manual. Kalau Agan pengen lihat kamera Agan error atau enggak, di posisi manual F-nya itu ditulisannya paling gede, tapi dia bukannya paling kecil. Terserah deh sementoknya dia berapa, 29. Posisi manual, pencet aja sembarangan, ini diputer-puter. Jadi dengan harapan fleksibel itu begini, main begini. Nah itu kalau dia putus dia error. Nah ini bagus. Sekarang kita ke mode autofocus. Oke. Sekarang kita tes ketajaman lensa. Karena lensa ini sudah pernah dibongkar, saya sih ya, berarti kalau udah pernah dibongkar, setelan ini kita ngikutin yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya ini kita nggak tahu nih benar atau enggak. Oke sih, tajam sih. Oke ya. Ini semua sudah. Sekarang Agan pasang karet lagi ya, dari depan boleh. Sama rata begini, begitu udah masuk tinggal diputer. Oke, pekerjaan Agan kalau memang sampai tahap ini sudah lensanya nggak ada masalah, berarti Agan sudah bisa bongkar lensa Agan sendiri. Ini jamurnya sudah bersih, sudah tidak ada jamur. Saya harap Agan bisa bongkar lensa Agan ya. Oke, Agan jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Bila perlu ada pertanyaan silahkan di komen, nanti saya ada waktu akan saya coba jawab. Selamat siang dan terima kasih Agan.